Wajah Empu Baladatu menjadi tegang. Dengan sungguh-sungguh ia menjawab, "Aku sudah menduga bahwa pada suatu langkah yang pendek kita akan mulai dengan saling curiga. Tapi itu wajar." Ia berhenti sejenak lalu, "Meskipun demikian, aku akan mencoba menerangkan bahwa sama sekali bukannya sekedar memanfaatkan hubungan yang masih samar-samar ini. Jika yang akan aku lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan cita-cita kita keseluruhan, maka kau dapat berkata demikian." "Oh, maaf, tapi apakah yang dapat aku lakukan sekarang? Aku tahu pasti bahwa Maisa Bungalan akan dapat kita singkirkan dengan cara yang kau maksud." "Maisa Bungalan? Ya, ia sering melakukan perjalanan seorang diri. Jika kita dapat mengikuti gerak-geriknya, maka pada waktu yang tepat kita akan dapat menyingkirkannya tanpa diketahui oleh siapapun juga, seperti yang kau kehendaki. Tetapi bukankah dengan demikian berarti kita harus menunggu kesempatan seperti yang engkau katakan?" Empu Baladatu mengurutkan keningnya, lalu sambil mengangguk-angguk ia menjawab, "Ya, tetapi bukan berarti bahwa kita berdiam diri sampai kesempatan itu datang pada kita. Tapi kita dapat mulai dengan melakukan pengamatan yang seksama, sehingga kita dapat menentukan langkah selanjutnya yang berhubungan dengan seluruh cita-cita kita." Linggopati mengangguk-angguk, katanya, "Bagus, Empu. Ternyata Empu memiliki ketangkasan bertindak. Dalam hal ini barangkali aku agak terlalu lamban bagi Empu, meskipun aku masih lebih muda." Empu Baladatu tidak menjawab. "Baiklah, Empu. Beberapa hari kemudian kita akan menemukan langkah-langkah yang sudah dapat kita lakukan sejak sekarang, termasuk yang aku maksud dengan mengamati keadaan. Karena itu kita masih akan menempuh jalan yang berliku-liku untuk mendapatkan suatu suasana yang mantap." Empu Baladatu mengangguk-angguk lalu katanya, "Selain itu, Kisanak, aku masih melihat kemungkinan lain yang dapat kita lakukan segera untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dapat timbul." "Apa?" "Sebuah perguruan yang banyak mengenal tentang padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang. Tapi itu bukan berarti apa-apa. Tapi lebih dari itu, perguruan itu adalah pendukung kedua anak muda yang kini megang pemerintahan." "Apakah aku harus mengulangi penjelasanku, Empu?" "Aku tahu, tapi jika terjadi sesuatu dengan perguruan ini, sekarang adalah saatnya. Ada semacam dendam antara perguruan itu dengan gerombolan Serigala Putih. Sehingga apabila kita bertindak sekarang atas nama gerombolan Serigala Putih, maka yang akan terjadi dapat diartikan dendam gerombolan Serigala Putih. Begitu? Ya, kesan itulah yang harus dibuat dengan meyakinkan sehingga tidak akan timbul persoalan lain yang apabila menyangkut keseluruhan cita-cita." Linggopati mengangguk-angguk lalu, "Apakah perguruan itu demikian kuatnya sehingga Empu perlu memanfaatkan hubungan ini untuk kepentingan itu? Yang manakah yang akan kita sebut pemanfaatan? Hubungan ini atau justru dendam orang-orang Serigala Putih?" Linggopati tertawa, katanya, "Empu memang tangkas. Baiklah, kita dapat memandang dari segi yang manapun." Ia berhenti sejenak lalu, "Bantuan apakah yang Empu perlukan dari kami? Kita bersama-sama menghancurkan perguruan itu." Linggopati mengangguk-angguk lalu ia pun bertanya, "Bagaimanakah yang Empu maksud bersama-sama? Apakah aku harus mengerahkan semua kekuatan yang ada di Maibit, berapapun jumlahnya?" Empu Baladatu menarik napas dalam-dalam lalu jawabnya, "Tidak, itu tidak perlu. Jika aku memerlukan sejumlah orang dari Maibit, terutama untuk meyakinkan apakah kita akan dapat bekerja bersama dalam bentuk yang kita pilih, di antaranya di arena pertempuran." Linggopati tertawa, dipandanginya wajah adiknya yang tegang, yang mengikuti seluruh pembicaraan itu dengan sikap yang nampaknya acuh tidak acuh saja. Empu Baladatu menunggu jawaban Linggopati dengan hati yang berdebar-debar.
Apalagi ketika ia melihat sikap Lingodadi yang seolah-olah tidak tahu menau tentang persoalan yang sedang dibicarakan. Tapi Linggopati pun kemudian berkata, "Pada dasarnya aku tidak berkeberatan, Empu." Empu Baladatu menaik napas dalam-dalam, namun Linggopati pun kemudian memandang adiknya sambil bertanya, "Apa pendapatmu, Lingodadi?" Lingodadi memandang wajah kakaknya dan Empu Baladatu berganti-ganti. Lalu jawabnya, "Perang yang betapapun kecilnya kadang-kadang mempunyai arti yang sangat besar. Orang-orang kita yang mulai jemu dengan merenungi cita-cita akan terbangun dan mendapatkan gairahan baru dalam langkah selanjutnya." Suara tertawa Linggopati menjadi semakin keras, katanya, "Aku sudah menduga kau adalah orang yang paling gemar berada di antara dentang senjata." Lalu Linggopati itu pun berpaling kepada Empu Baladatu. "Linggodadi akan mempersiapkan pasukan laskar dari Maibit. Berapa orang yang Empu perlukan? Mudah-mudahan yang kita lakukan kali ini dapat benar-benar mengurangi kekuatan Singosari. Meskipun tidak secara langsung seperti yang Empu maksudkan, bukan sebaliknya, justru membangunkan kesiagaan yang besar bagi Singosari." "Aku tidak memerlukan pasukan yang besar," jawab Empu Baladatu. "Berapa orang yang Empu perlukan? 50 atau 100? Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Agaknya pasukan Linggopati di Maibit cukup kuat, sehingga ia menawarkan beberapa saja yang dikendakinya. 100 orang tidak dapat dipertimbangkan bagi cita-cita Kisanak yang demikian besarnya, tetapi pada langkah permulaan aku kira sudah mencukupi. Aku akan mengerahkan orang yang sama dari gerombolan Serigala Putih dan jumlah yang sama pula dari gerombolan Macan Kumbang. Dan dari perguruan induk Empu Baladatu sendiri." Empu Baladatu termangu-mangu, namun kemudian ia berkata, "Seluruh pimpinan akan berada di tangan orang-orangku dari perguruan induk. Dan orang-orangku, tentu mereka akan mempunyai seorang pemimpin, tapi penempatan mereka dalam keseluruhan akan berada di tangan kami. Tentu. Kali ini Empu sendirilah yang akan memimpin pasukan gabungan itu. Silahkan, aku akan menyerahkan sejumlah itu kepada Empu. Terserahlah siapakah yang akan memegang pucuk pimpinan dari pasukan itu dalam keseluruhan." Empu Baladatu termangu-mangu, tapi ia pun kemudian mengangguk-angguk. "Terima kasih." Linggopati mengangguk-angguk, katanya, "Kita sudah menemukan jalan untuk menyatukan diri. Bahkan kita sudah merintis wujud daripada kesepakatan kita. Tapi nampaknya masih akan banyak hal-hal yang kita bicarakan. Cara-cara yang lebih rumit daripada sekedar balas dendam seperti yang akan kita lakukan sekarang bagi orang-orang tertentu yang lebih dekat dengan ujung pimpinan prajurit Singosari." "Aku mengerti," jawab Empu. "Kita akan segera melakukan rencana yang pertama. Selagi nafas dendam di dada orang-orang Serigala Putih masih belum padam, pemimpin mereka yang sebenarnya telah dibunuh oleh pimpinan perguruan itu." Linggopati tersenyum, lalu, "Baiklah, pada langkah yang pertama ini, aku semakin mengagumi Empu Baladatu, karena orang yang Empu maksud itu adalah saudara kandung Empu sendiri." Empu Baladatu menegang sejenak, namun kemudian ia pun bertanya, "Apakah yang kau kagumi?" "Ketegasan sikap Empu." Empu Baladatu tidak memandang siapapun juga. Jika sekiranya berselisih jalan, Empu tidak segan-segan mengambil sikap yang paling tuntas. Empu Baladatu tidak menjawab. Ia tidak mengerti sepenuhnya apakah yang dimaksudkan oleh Linggopati. Apakah yang dimaksudkan itu sebenarnya demikian, atau suatu sindiran bahwa pada suatu saat Empu Baladatu dapat pula bersikap demikian terhadap siapa saja, termasuk Linggopati dan Linggodadi. Dalam pada itu Linggopati berkata selanjutnya, "Kali ini Empu bersikap demikian terhadap saudara kandung sendiri." Empu Baladatu mengerutkan keningnya, lalu ia pun meneruskan, "Lain kali." Linggopati tertawa pula, katanya, "Baiklah, kita akan mulai dengan saling mempercayai. Aku akan mengirimkan 100 orang seperti yang Empu maksudkan.
Aku akan menyesuaikan waktu yang akan Empu pilih. Sebelum purnama naik, jawab Empu Bharadatu. Linggopati mengerutkan keningnya lalu, apakah rencana ini termasuk rencana Empu untuk mendapatkan kurban yang cukup berharga menjelang purnama naik? Ah, desah Empu Bharadatu. Aku tidak memikirkannya. Aku tidak pernah mengalami kesulitan untuk mendapatkan kurban yang aku perlukan. Linggopati mengangguk-angguk katanya. Baiklah, aku akan tidak mempedulikan apapun juga. Tapi sanggupanku tidak akan meleset sesuai dengan rencana kita seterusnya. Terima kasih, jawab Empu Bharadatu. Kami menunggu kedatangan orang-orangmu, sementara aku akan mempersiapkan orang-orangku. Pembicaraan itu tidak berlangsung lebih lama lagi. Nampaknya keduanya masih membatasi pembicaraan mereka pada masalah-masalah yang pokok. Selain satu usaha yang langsung untuk menghancurkan padepokan yang dipimpin oleh Empu Sanggodaru, saudara kandung Empu Bharadatu sendiri. Setelah berbicara tentang berbagai persoalan yang mempertegas persetujuan mereka untuk mempersiapkan pasukan yang akan dipergunakan menghancurkan padepokan yang mereka anggap akan menghambat perkembangan rencana mereka selanjutnya, maka Linggopati dan Linggodadi pun segera minta diri. Apakah Kisanak berdua tidak akan bermalam di sini? Bertanya Empu Bharadatu. Linggopati mengerutkan keningnya dan sebuah pertanyaan meluncur dari bibirnya. Mengapa bermalam? Hari sudah jauh malam, bahkan sudah melampaui tengah malam. Apa salahnya aku pulang setelah tengah malam? Maibit bukannya jarak yang pendek. Justru karena itu, aku akan pulang malam ini. Aku tidak dapat terlalu lama meninggalkan orang-orangku. Hanya bertambah setengah malam. Linggopati tertawa katanya, perjalanan di malam hari sangat memberikan kesegaran. Aku senang berjalan di malam hari. Empu Bharadatu tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Agaknya kedua tamunya benar-benar ingin segera meninggalkan padepokan Serigala Putih itu. Bukan karena aku curiga, berkata Linggopati kemudian, tapi aku benar-benar ingin berjalan di malam hari. Kisanak berdua benar-benar tidak berkuda. Aku jarang sekali berkuda, apalagi dalam perjalanan seperti sekarang ini. Empu Bharadatu mengantarkan tamunya sampai ke regol padepokan dan menunggunya sampai keduanya hilang dalam kegelapan. Sambil melangkah kembali masuk padepokan, ia bergumam, benar-benar anak setan keduanya. Kyai Dulang yang berjalan di sampingnya mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya, keduanya memang anak setan. Kita harus benar-benar bersiap menghadapi rencana di bulan purnama itu, berkata Empu Bharadatu. Kita harus menunjukkan bahwa orang-orang kita tidak kalah baiknya dengan orang-orang Maibit yang tinggi hati itu. Masih ada waktu, kurang lebih setengah bulan, sahut Kyai Dulang. Kita akan memilih orang-orang terbaik. Kita akan mempersiapkannya untuk tugas yang berat ini. Kyai Dulang mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, Empu, untuk memilih orang-orang terbaik sejumlah itu pada padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang agaknya terlalu sulit. Mereka yang berada di padepokan ini jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Demikian juga yang tinggal di padepokan Macan Kumbang. Jika ada selebihnya, sama sekali tidak akan berarti sama sekali. Tetapi menurut penilaianku, lebih dari 500 orang yang berada di bawah pengaruh kekuasaan Serigala Putih dan juga Macan Kumbang. Mungkin dengan mereka yang berada di luar padepokan, tapi mereka selama ini tidak mendapat banyak perhatian. Di dalam upacara-upacara yang paling tinggi, mereka tidak disertakan. Bahkan mereka termasuk pihak yang tidak boleh mengetahui terlalu banyak tentang isi padepokan ini. Tetapi jika perlu, tenaga mereka akan dapat dipergunakan. Kyai Dulang mengangguk-angguk katanya. Dalam keadaan yang sangat perlu, tapi dalam keadaan tertentu mereka justru akan dapat terganggu. Kita tidak akan memikirkan mereka sekarang. Aku hanya memerlukan 100 orang terbaik. Kyai Dulang tidak menjawab lagi. Aku sendiri akan menyiapkan mereka, berkata Empu Bharadatu.
Dalam waktu setengah bulan, aku harus mendapatkan 200 orang terbaik yang akan dapat menghancurkan Kakang Empu Sanggodaru yang sampai saat ini ternyata masih menjadi penjilat kedua anak-anak manja itu. Yai Dulang mengangguk-angguk lagi, katanya, jika hanya untuk kepentingan itu, aku kira tidak akan terlalu berat. Aku memperhitungkan bahwa di padepokan itu pun tidak akan ada orang sejumlah 100 orang. Jika ada orang-orang lain, mereka bukanlah cantrik-cantrik yang sudah mendapatkan ilmu yang cukup, tapi mereka adalah penghuni-penghuni daerah pertanian yang luas yang dimiliki oleh Empu Sanggodaru. Empu Baladatu mengangguk-angguk, katanya, ya, aku tahu pasti cantrik di padepokan itu tidak banyak, tapi perlu diketahui bahwa padepokan itu menyimpan banyak rahasia yang tidak dapat aku ungkapkan. Ada hal-hal yang tidak dapat aku mengerti. Tapi dalam keseluruhan, padepokan itu tidak terlalu kuat untuk dicemaskan. Kita akan dapat melakukannya tanpa kesulitan. Jangan diremehkan. Untuk meyakinkan bukan saja kemenangan atas padepokan itu, juga kepada orang-orang Mahibit, kita harus membuktikan bahwa kita benar-benar kuat. Karena itu para pemimpin dari pasukan itu akan kita ambil dari perguruan induk. Kita akan mengambil 10 orang terbaik untuk memimpin pasukan yang akan kita bawa ke padepokan Kakang Sanggodaru. Yai Dulang mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa ia akan termasuk salah seorang yang bertugas membawa pasukan gabungan itu di samping Empu Baladatu sendiri. 300 orang adalah pasukan yang besar, gumam Yai Dulang. Pikiranmu jangan terlalu kerdil. Jika saatnya tiba, kita harus mengerahkan sedikitnya 5.000 orang untuk menguasai kota raja, dan paling sedikit 10.000 orang tersebar di seluruh negeri. Yai Dulang mengerutkan keningnya. Tapi jangan cemas, pekerjaan kita bukannya mengumpulkan sekian banyak orang, tapi kita akan menghubungi beberapa orang senopati yang sudah mempunyai pasukan, dan aku sudah mempunyai gambaran yang jelas untuk melakukannya. Bukan hanya Linggopati sajalah yang sudah mempunyai garis perjuangan yang mapan, tapi aku pun telah membuat perhitunganku tersendiri. Apakah Empu Baladatu mempunyai hubungan dengan beberapa orang senopati itu? Sekarang belum, tapi ada beberapa nama yang dapat aku harapkan jauh lebih baik dari kakak kandungku sendiri. Yai Dulang mengangguk-angguk, tetapi ia pun sadar bahwa Empu Baladatu berusaha untuk menjadikan padepokan Empu Sanggodaru itu seperti padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang. Demikianlah sejak hari itu Empu Baladatu sendiri telah melakukan rencananya. Ia mendatangi kelompok-kelompok dari gerombolan Serigala Putih dan Macan Kumbang yang terpilih untuk memberikan latihan-latihan khusus. Mereka harus dapat menunjukkan bahwa para pengikut ilmu yang disebut hitam itu mempunyai kelebihan dari orang-orang kebanyakan, bahkan kelebihan dari prajurit Singosari. Latihan-latihan yang berat itu dilakukan oleh 100 orang dari gerombolan Serigala Putih dan 100 orang dari gerombolan Macan Kumbang. Mereka dikumpulkan dalam satu lingkungan yang terpisah dari padepokan masing-masing. Mereka mempergunakan sebuah hutan yang terasing sebagai tempat yang baik untuk berlatih siang dan malam. Mereka diajar bertempur dalam kelompok-kelompok, dalam gelar dan perkelahian seorang melawan seorang. Mereka mendapat latihan bertempur dengan mempergunakan bermacam-macam senjata. Macam-macam jenis senjata dapat membingungkan lawan, berkata Empu Baladatu. Karena itu cobalah mempergunakan senjata yang paling mapan dari jenis senjata yang tidak biasa dipakai dalam perkelahian. Tongkat panjang berujung runcing, duri pandan, bindi bergerigi atau canggah bertangkai panjang, mungkin juga trisula atau bola-bola besi bertali panjang. Dengan demikian maka anak buah Empu Baladatu itu pun mencoba untuk menemukan jenis senjata yang paling sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mereka pada dasarnya telah memiliki kemampuan bertempur dengan jenis-jenis senjata sewajarnya. Kini mereka mendapat kesempatan untuk memilih jenis senjata yang lain yang dapat memberikan kepuasan kepada mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk 1-2 hari mereka mendapat kesempatan mencoba senjata yang masih agak asing, yang ternyata telah tersedia di dalam perguruan induk
yang telah dibawa oleh beberapa orang pengikut Empu Baradatu yang menyusul kemudian. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapat tugas memimpin pasukan gabungan yang berjumlah 300 orang itu, di samping beberapa orang yang telah berada di Padepokan.